Tiga, tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama semua lagi di sini dalam situasi yang sedang mendung. Kita ngobrol-ngobrol santai mengenai banyaknya pertanyaan yang masuk ke japri saya yang berhubungan dengan red light dan kanker. Jadi sekali lagi, kita akan melihat dari data-data pendukung jurnal-jurnal dan kemudian pengalaman dari saya secara pribadi, termasuk dari komunitas OMG yang telah menerapkan alat terapi red light OMG pada berbagai macam permasalahan ringan maupun berat. Saya mulai aja ya. Jadi ini merupakan topik tambahan mengenai kanker dan red light yang sebagian kecil saya share di kelas saya holistik. Jadi memang di saya holistik ini ada banyak tambahan-tambahan pengetahuan mengenai bagaimana cara untuk melakukan perbaikan pada kanker. Karena sudut pandang ini diperlukan agar peserta memiliki wawasan. Wawasan inilah nanti yang bisa dipakai untuk menolong. Ya tentu semuanya berdasarkan kondisi yang di lapangan. Kita lihat ya. Jadi studi dan jurnal ilmiah red light dan near infrared itu per April 2024. Ini ada banyak sekali studi ilmiah dan ada yang berjenis clinical trial yang luar biasa banyak. Jadi ketika kita cari dengan kata kunci fototerapi, photobiomodulation, photostimulation, low level light therapy, low level laser therapy, dan near infrared light, maka akan terdapat sebanyak ini studi ilmiahnya. Jadi luar biasa banyak. Nah, kemudian penggunaan red light di dalam dunia kanker juga sudah mulai marak ya. Jadi ada molekul khusus namanya photosensitizer yang ini biasa dipakai sebagai kombinasi. Ini salah satu cara saja. Nanti ada berbagai cara yang akan saya jelaskan pada YouTube ini. Nah, pada penggunaan nanomolekul, kita sebut saja begitu ya, nanomolekul, ini dulu awal-awalnya itu hanya pada kanker esofagus dan paru-paru. Tapi sekarang sudah mulai merambah di kanker lain, seperti kanker tulang, atau pada kasus-kasus yang sudah metastasis ke tulang. Ini bisa digunakan kombinasinya untuk membantu menghilangkan kankernya. Itu jumlahnya melimpah sekali, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan oleh peserta adalah bahwa red light ini jangan dibayangkan seperti penyinaran kemoterapi. Ya, berbeda jauh. Oh, jangan dibayangkan seperti itu. Karena orang takut. Kenapa? Karena ada istilah penyinaran. Nah, seolah-olah ketika disinari dengan red light, ini sama seperti disinari dengan penyinaran kemo misalnya gitu, atau radiasi. Nah, ini berbeda jauh. Red light ini hanyalah sinar merah dengan panjang lubang tertentu yang tidak bersifat ionisasi. Sehingga bukan masuk pada kategori sinar seperti ultraviolet, gamma, atau sinar X. Jadi ini berbeda. Jadi red light ini berada pada visible light atau gelombang sinar yang tampak mata. Nah, sekarang pertanyaannya apa bedanya antara sinar yang bersifat ionisasi dan yang non-ionisasi? Kita lihat di sini. Saya ambil contoh gambar yang sebelah kiri atas. Jadi di sini ada satu molekul ya, ada satu atom yang ketika dia stabil itu dia memiliki 3 elektron. Jadi ini ada 1, 2, 3. Maka si atom ini memiliki 3 elektron, dia stabil. Ini ilustrasi saja. Nah, kemudian apabila molekul ini atau atom ini dikenai oleh sinar yang bersifat ionisasi, bertenaga tinggi, maka sinar itu akan menendang elektron keluar dari jalurnya. Jadi dia akan menendang elektron keluar dari jalurnya. Akibatnya, yang tadinya si atom ini stabil pada 3 elektron, kena tendang satu, sehingga menjadi hanya 2 elektron dan dia menjadi tidak stabil. Nah, kondisi tidak stabilnya elektron ini, tidak stabilnya atom ini, dikenal dengan istilah radikal bebas. Jadi sinar-sinar yang bersifat ionisasi, karena bertenaga tinggi, maka dia mampu menendang elektron keluar dari jalur, sehingga menyebabkan atom itu bersifat radikal bebas. Dan radikal bebas ini cikal bakal dari kanker, ya kan? Nah, itulah sebabnya kenapa orang-orang yang sering kena misalnya ultraviolet, sering kena X-ray, sering kena gamma ray, sering kena PET scan gitu kan, itu cenderung tinggi kadar radikal bebas dalam tubuhnya. Dan dokter atau rumah sakit juga tahu ketika sudah di PET scan misalnya bulan Januari,
maka dia nggak mungkin di PET scan lagi di minggu kedua Januari misalnya. Nggak mungkin. Atau di PET scan lagi di Februari. Kecil kemungkinannya lah. Biasanya nanti PET scan lagi tuh 6 bulan lagi atau setahun lagi gitu kan. Kenapa? Karena setiap kali terjadi kondisi PET scan atau sinar-sinar yang bersifat ionisasi, maka akan terjadi kondisi radikal bebas di badan. Jadi harus di-recovery dulu, didiamkan dulu atau diistirahatkan dulu tubuhnya, sehingga melakukan recovery. Nah, sebaliknya, sinar-sinar yang bersifat non-ionisasi, diantaranya adalah visible light, atau sinar yang tampak mata. Gampangnya kayak sinar pelangi lah, Magico Hibinium. Kemudian infrared, gelombang radio. Nah, itu tidak menyebabkan terjadinya elektron yang ditendang keluar ketika dikenai sinar itu. Maka sinar seperti red light ini aman. Sinar warna kuning, sinar warna hijau, sinar warna orange, sinar warna biru. Itu nggak ada masalah. Sinar lampu warna putih misalnya yang ada di atas itu nggak ada masalah. Kita kan kerja sehari misalnya 8 jam. Kan dikenai lampu kan. Sinar lampu di atas kan mengenai kulit kita, mengenai diri kita. Ya nggak mungkin terjadi kanker. Nggak mungkin terjadi radikal bebas. Ya kan? Nggak mungkin terjadi elektron-elektron di badan kita tuh ditendang gitu dari jalurnya. Nggak mungkin. Karena sinar lampu neon tidak punya cukup daya untuk menyebabkan terlepasnya elektron dari atom. Maka sinar-sinar yang masuk pada visible light ini merupakan sinar yang 100% aman termasuk infrared. Nah, seperti itu dasar ilmunya. Nah, ini makanya sangat berbeda sekali dengan konsep radiasi pada kemoterapi. Jadi sekali lagi, jangan dibayangkan red light itu seperti halnya sinar radiasi pada kemo. Enggak. Jadi aman, 100% aman. Yang kemarin saya publikasikan mengenai testimoni pasien CA yang Australia, itu mereka kombinasi antara red light, rendam es, dan olah nafas. Mereka kombinasi. Nah, karena kombinasi ini maka terjadi perbaikan signifikan dan besar-besaran. Oke, lanjut ya. Nah, apa sih yang berbeda dari masing-masing sinar visible light ini ketika dikenai oleh kulit? Yakni kedalaman penetrasinya. Sinar-sinar seperti ungu, biru, kemudian hijau, cyan, yellow, orange, itu ya pendek-pendek saja. Kalaupun dikenai ke dalam kulit itu tidak cukup dalam. Sementara kalau sinar merah, nah dia menembusnya cukup dalam, hingga lapisan dermis, kena saraf, kemudian kena kolagen, sehingga merangsang timbulnya produksi kolagen. Sedangkan kalau yang infrared, dengan panjang gelombang di atas 800 nanometer, itu lebih dalam lagi, dia bisa nyampe ke tulang. Maka biasanya near infrared atau infrared ini bisa dipakai untuk pengobatan tulang-tulang. Bisa sampai sini ya, jadi perbedaannya pada tingkat kedalaman. Nah, kita lihat. Untuk memahami bagaimana si red light juga near infrared ini bekerja di badan, jurnal ini sangat bagus untuk dipelajari. Jadi jurnal ini berisi systematic review bagaimana pengaruh near infrared ya, terhadap pembentukan tulang baru ya, gampangnya begitu. Juga terhadap perbaikan pada berbagai macam masalah tulang-tulang yang sakit yang nyeri, kemudian kanker tulang, juga termasuk kanker lain, misalnya kayak kanker payudara, kanker paru-paru, yang sudah metastasis ke tulang. Ini jurnalnya panjangnya saya baca nih ya kurang lebih semingguan lah, saya ulang-ulang. Cuman pengetahuan utamanya ada pada bagian awal-awal di mana jurnal ini menjelaskan bagaimana cara melakukan perbaikan pada kanker dengan menggunakan red light dan near infrared. Karena ini khusus tulang, maka near saja. Tapi konsep dasarnya mirip. Apa itu? Ya ini ada 4 macam. Ada 4 macam cara bagaimana sains dan juga medis yang saat ini ya, kita sudah mulai, penelitian pun sudah banyak, mengkombinasikan penggunaan red light, near infrared untuk pengobatan kanker. Yang pertama adalah dimasukkan molekul yang disebut dengan nanomaterial. Jadi disuntikan baik lewat intravena ya berarti disuntikan kayak diinfus gitu kan atau langsung disuntikan ke badan. Lalu kemudian molekul-molekul ini akan hinggap pada sel kanker lalu setelah itu disinari dengan alat yang memancarkan near infrared.
dan sel kankernya mati. Di sini studinya disebutkan untuk kanker tulang atau kanker-kanker lain yang sudah metastasis ke tulang. Kemudian yang kedua adalah dipasang satu lapisan, istilahnya scaffold ya, dipasang satu lapisan yang berbahan dasar khusus, berbagai macam jenisnya ada 5 atau 6 bahan dasar khusus yang ditempel di tulang. Karena ini kasusnya dengan kanker tulang, tapi ini kurang lebih sama dengan kanker-kanker yang lain ya. Kemudian disinari dengan near infrared, maka akan memberikan efek untuk menghancurkan sel kanker, khususnya kanker tulang. Jadi ini ada lapisan khusus yang ditempel atau dilekatkan di tulang. Baru satu disinari. Kalau yang pertama tadi diinjeksi. Yang kedua diinjeksi dengan nanopartikel ya. Yang kedua dibuat ada lapisan khusus yang ditempel di tulang. Dan yang ketiga obat. Nah, obat ini cara kerjanya agak unik. Jadi obat ini dikasih lapisan tertentu, si molekulnya itu dibungkus di dalam obat. Nanti obat ini akan pecah, gitu kan? Kemudian molekulnya keluar, lalu akan hinggap pada sel kanker. Setelah itu disinari dan sel kankernya mati. Jadi ini melalui perantara. Yang ABC3 ini melalui perantara. Yang pertama perantara nanomolekul yang diinjeksi, yang kedua melalui perantara scaffold atau lapisan-lapisan yang dengan bahan dasar khusus yang dipasang di dalam tubuh. Yang ketiga dengan obat di mana nanopartikelnya dibungkus di dalam obat itu sehingga bisa mudah untuk dikonsumsi oleh pasien, setelah itu baru disinari. Dan yang keempat, penyinaran langsung. Penyinaran langsung. Jadi si sinarnya baik red light maupun red infrared itu disinari langsung ke badan yang ingin dilakukan perbaikan. Nah, jadi sekali lagi ada empat ya, ada empat cara penyinaran langsung menggunakan nanomolekul yang disuntikkan atau diinjeksi, menggunakan lapisan scaffold yang dipasang di dalam objek kankernya atau objek yang ingin dilakukan perubahan, dan yang keempat adalah yang ketiga ya tadi ya. Berarti yang keempat ini yang langsung disinari. Yang pertama adalah nanopartikel yang diinjeksi, yang kedua scaffold lapisan, yang ketiga obat, dan yang keempat disinari langsung. Nah, jelas sampai sini ya. Efek dari sinar langsung inilah yang nanti kita akan mau bahas. Kalau misalnya nanopartikel, tentu ini kita harus kontak dengan rumah sakit yang memiliki layanan itu. Juga termasuk yang lapisan scaffold tadi. Juga termasuk yang obat yang dikombinasikan dengan penyinaran red light. Itu harus kontak rumah sakit atau dokter yang memiliki wewenang melakukan itu. Nah, sedangkan untuk yang penyinaran langsung ini kita mau bahas. Kenapa kalian bisa dilakukan di rumah? Dan ini hubungannya sama kanker nanti. Nah, primary efeknya adalah peningkatan jumlah ATP. Ya, seperti pada gambar di sini. Jadi ketika sebuah sel, ini gambar mitokondria ya. Jadi mitokondria adalah organel sel yang ada di dalam sel. Jadi ketika mitokondria ini disinari, maka dia akan meningkatkan jumlah molekul ATP, dia akan meningkatkan jumlah nitric oxide, dia juga akan meningkatkan jumlah oksigen. Seperti itu. Jadi oksigennya akan dikonvert menjadi berbagai macam pengaruh ATP ketika disinari langsung. Sedangkan kalau tidak disinari, ya dia hanya berfungsi sebagaimana biasanya saja. Jelas sampai sini ya. Jadi, apa manfaat dari penyerahan reset secara langsung? Yakni meningkatkan jumlah ATP. Ketika jumlah ATP-nya meningkat, maka secara alamiah energi dari selnya itu akan meningkat. Itu hukum alamnya pasti begitu. Ya kan? Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena bagi pasien-pasien CA, itu mereka itu kecenderungannya jumlah mitokondrianya sedikit atau mitokondrianya rusak kualitasnya. Kalau mitokondrianya rusak atau jumlahnya semakin sedikit, karena kanker itu salah satu penyakit metabolik ya, penyakit mitokondria, maka jumlah ATP-nya makin sedikit. Kalau jumlah ATP-nya makin sedikit, otomatis sel itu menjadi lemah, letih, lesu, dan berdampak pada sistemik. Nah, gimana caranya? Mitokondrianya harus disehatkan. Salah satu caranya dengan disinari. Itulah kenapa saya sering sarankan, bahkan kalau bagi peserta-peserta yang privat sama saya wajibkan. Ibu wajib beli, wajib punya alat retesnya. Kenapa? Karena ini untuk mensupport sel-sel yang sehat supaya mitokondrianya berfungsi optimal. Itu nanti akan ikut membantu dalam meningkatkan tenaga, ya kan? Orang kalau misalnya tenaganya makin lama makin meningkat, kemudian makin kuat, itu kan pasti semangatnya makin tinggi.
Tapi kalau tenaganya makin lama makin lemah, makin lesu, makin lemes, ya semangatnya makin hilang. Bener nggak? Ya itu karena mitokondrianya bermasalah. Maka salah satu solusi yang gampangnya adalah disinari. Oke, lanjut ya. Nah, jadi primary efeknya adalah peningkatan jumlah ATP pada mitokondria. Ini proven by science, nggak ngarang-ngarang. Dan ini penelitiannya melimpah sekali. Kemudian secondary efeknya meningkatkan banyak sekali jenis aktivitas protein-protein yang ada di dalam tubuh. Yang paling terkenal adalah namanya sitokrom C-sitokrom oxidase. Ya, jadi nggak perlu minum apa namanya redox-redox itu di sinari aja sama aja efeknya, sama aja, ya kan? Kemudian efek tertier seperti angiogenesis, sinaptogenesis, SOD upregulation. Apa itu SOD? SOD adalah superoxide dismutase atau antioksidan superoxide dismutase. Jadi antioksidan enzimatik itu ada tiga. Ada superoxide dismutase atau SOD, ada katalase, juga ada glutathione. Jadi ada SOD, glutathione, katalase. Dengan disinari, kita dapat manfaat kenaikan SOD. Jadi Anda yang punya alat terapi red light OMG ini nggak perlu minum antioksidan lagi yang berbiaya mahal. Cukup disinari aja setiap hari, maka antioksidan SOD kita naik. Bahkan ada beberapa penelitian ilmiah jurnal-jurnal yang juga ikut menaikkan glutathione dan katalase ketika disinari dengan red light. Tapi SOD ini sudah pasti. Ini disebutkan memang. Profesor Hamblin ini penelitiannya beliau itu spesialis mengenai red light dan near infrared. Beliau mungkin udah di atas 10 tahun lah berkecimpung di bidang red light dan infrared. Profesor Hamblin itu kalau Anda googling namanya Profesor Hamblin dari Universitas Johannesburg. Itu beliau tuh jelas sekali mengatakan bahwa dalam penelitian yang di risetnya itu SOD akan naik. Nah, luar biasa kan? Upregulation stem cell, jadi meningkatkan produksi stem cell. NO dissociation, NO itu nitric oxide, meningkatkan dan sebagainya. Ini banyak sekali manfaat-manfaat yang ada ketika kita disinari dengan red light. Apalagi ada yang disebut dengan systemic effect. Nah, sistemik efek ini berarti efek sistemik yang terjadi nyaris di keseluruhan tubuh kita. Luar biasa gitu kan. Baik disinari di area mana saja. Jadi memang ada dasar ilmunya. Ya, jadi ada manfaat primer, peningkatan ATP pada mitokondria, ada manfaat sekunder, ada manfaat tertier, dan ada manfaat sistemik. Nah, sekarang pertanyaannya dari semua manfaat tadi, apakah pada CA aman, gitu kan? Karena orang kan takut disinari, apakah nanti ketika disinari bagian ada CA-nya saya, kemudian CA saya akan tumbuh lagi, akan tambah banyak, kan begitu. Kita lihat beberapa jurnalnya. Ini ketika disinari di otak ya, terjadi proses-proses seperti ini. Makanya orang-orang yang stroke, atau yang sudah pernah kena stroke, atau sudah ada gejala mikro stroke, atau yang sudah pernah dirawat di rumah sakit yang berhubungan dengan stroke, saran saya, rekomendasi saya, Anda milikilah alat terapi red light OMG near OMG ini. Kenapa? Karena manfaatnya besar banget, luar biasa banyak. Oke, lanjut ya. Ini manfaat yang tadi di primer, tertier, sekunder, dan sistemik. Nah, sekarang kita akan lihat preliminary study bagaimana aman atau tidak sih penggunaan red light itu pada jaringan yang ada kankernya. Nah, kita lihat. Jadi studi ini dilakukan penyinaran 2 kali sehari selama 37 hari nonstop pada area yang ada kankernya. Dan hasilnya tidak terjadi peningkatan massa kanker. Jadi bayangkan, ada area yang ada kankernya, disinari sehari 2 kali selama 37 hari, hasilnya tidak terjadi peningkatan massa kanker. Nah, lihat sini ya. The present study failed to demonstrate a harmful effect of whole body red LLT on tumor growth. Ya, jadi memang ketika disinari tidak ada efek kenaikan kanker. Jadi artinya kita bisa sebut ini aman. Tapi ini kan mas studi pada tikus. Ya, ya memang di mana-mana ya studinya pada hewan dulu sebelum pada manusia kan begitu kan. Tapi secara umum bisa dibuktikan bahwa efek ketika disinari sehari 2 kali itu tidak menimbulkan
kenaikan massa tumor sama sekali. Lalu kita akan lihat lagi ya, bagaimana studi pada manusia. Nah, kalau tadi pada tikus, sekarang pada manusia. Jadi dilihat di sini, bagaimana red light diuji pada pasien ada ya 42 pasien, 44 pasien ya, 54, 44 pasien yang memiliki 421 multiple non-melanoma skin cancer. Wah, ya kan? Luar biasa. Nah, kemudian eh, tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa ada 4 cara untuk mengkombinasikan antara red light, penggunaan red light pada pengobatan dan penyembuhan. Yang pertama adalah penyinaran secara langsung tidak menggunakan media apapun. Yang kedua dengan menggunakan media nanopartikel yang diinjeksi. Yang ketiga dengan menggunakan media lapisan-lapisan berjenis bahan khusus yang dimasukkan ke dalam misalnya tulang, dilapiskan ke dalam tulang atau dimasukkan ke dalam tubuh. Dan yang keempat adalah dengan drugs atau dengan obat. Nah, ini menggunakan intravenous infusion. Berarti penggunaan yang pertama, ya kan? Yang kedua. Jadi ketika disuntikan pakai obat tertentu, ya, namanya verteporfin. Ya. Setelah itu kemudian di red light. 1 sampai 3 jam kemudian di red light. Di red light dengan kekuatan 60, 120, dan 180 joule per sentimeter persegi dari pancaran sinar red light dengan panjang gelombang 688 plus minus 10 nanometer. Nah, kita lihat studinya ya, yang tadi ya. Hasilnya itu adalah tidak terjadi atau tidak terbukti adanya peningkatan massa kanker. Jadi artinya aman, ya kan? Tadi diuji sama tikus, 2 kali sehari selama 37 hari berturut-turut, aman. Tidak terjadi peningkatan massa tumor. Sekarang diuji lagi pada 44 orang pasien, ya, juga aman. Jadi nggak ada masalah seperti itu. Ini tumornya itu lihat tuh, ada yang 2 sampai 5 tumor, 6 sampai 10 tumor atau lebih dari 10 tumor. Aman, tidak terjadi peningkatan massa tumor. Bahkan ketika diuji pakai nanopartikel yang disuntikan ya, itu sel kankernya dalam waktu 6 bulan lebih mengecil dan bahkan banyak yang hilang. Luar biasa, Anda bisa pelajari studinya yang ini. Ini menarik banget. Nah, kemudian kita lihat lagi efek cahaya merah ketika diberikan ya, sini red light berarti ya, pada kulit yang ada melanoma. Ternyata tidak hanya dia tidak punya efek apa-apa pada sel kanker, juga malah punya efek penyembuhan. Efek terapeutik itu efek penyembuhan anti kanker. Ini jurnalnya juga menarik, cuma agak panjang aja. Saya nggak akan bahas secara lengkap ya. Saya hanya ringkaskan saja. Jadi intinya aman. Nah, lihat ya. Red light mewakili kondisi yang efektif dan aman secara potensial untuk pengobatan melanoma. Red light mencegah pertumbuhan tumor dan meningkatkan ekspresi dari penanda sel imun seperti CD103. Ya kan? Ini udah jelas sekali. Jadi ini uji pada manusia. Jadi diuji pada tikus ya aman, diuji pada manusia ya aman, kan gitu. Jadi makanya saya nggak ada ketakutan atau kekhawatiran berlebih. Karena yang beli alat red light yang di OMG ini, yang kena CA banyak. Yang udah kena CA ya banyak. Dan mereka mengaku efeknya lebih bertenaga. Kemudian ada yang mikrobiomnya membaik ketika disinari perutnya rutin sehari 2 kali. Kemudian BAB jadi lancar, ya kan? Kalau BAB lancar, otomatis mikrobinya membaik. Lalu gula darahnya perlahan turun secara signifikan, berarti ikut mengoreksi gula darah. Pada semua upaya yang ikut mengoreksi gula darah, pada semua upaya yang ikut mengkoreksi gula darah, berarti ikut berkontribusi terhadap melaparkan sel kanker. Dan yang paling utama, dia selalu bertenaga setiap hari, sehingga bisa beraktivitas setiap hari secara normal dan wajar. Tidak merasa lemah atau lesu. Itu kan luar biasa. Nah, kemudian sekarang kita lihat, ada orang-orang CA yang kemudian menjalani kemo, ya kan, menjalani kemo. Dan ketika menjalani kemo, pasti ada efek samping. Beberapa efek samping dari kemo diantaranya adalah ini, kelelahan, rambut rontok, perubahan pada kulit seperti gosong-gosong, atau mungkin pecah-pecah, atau mungkin apa namanya terjadi perubahan warna dan sebagainya. Kemudian ada masalah pada apa namanya organ pembuangan, pada ginjal, pada pencernaan, ya kan?
Bersin, biru, kulitnya kebentur sedikit aja langsung biru dan lama hilangnya. Kesenggol dikit aja langsung biru atau merah dan lama hilang. Seperti itu. Dan kadang-kadang malah kayak muncul sendiri bruisingnya. Nggak kesenggol, nggak kebentur, kok muncul sendiri. Kayak orang kebentur meja gitu kan. Kemudian ada juga peripheral neuropati. Jadi sarafnya mulai bermasalah. Misalnya kebas-kebas, sakit, nyeri, kerenyem-kerenyem di ujung-ujung jari, atau merasa tingling gitu kan, seperti kesemutan, atau tapak kakinya merasa sakit kalau menapak dan sebagainya. Masalah pencernaan, kemudian kehilangan selera makan, susah makan, makan dikit aja muntah, makan dikit aja muntah, kan gitu. Sehingga akhirnya jadi males makan. Kemudian melemahnya sel imun, apalagi masalah seksual gitu kan, dan kesuburan. Orang-orang yang stadium 4 biasanya begitu kan, baru-baru kepikiran untuk melakukan aktivitas seksual, kan nggak mungkin. Dia yang mikirin overthinking terus mengenai sakitnya. Sehingga secara alamiah, bagi laki-laki, secara alamiah jadi susah untuk ereksi. Bagi perempuan, ya jadi malas untuk melakukan itu. Ini pun masalah besar nantinya. Kemudian susah untuk mengingat dan berkonsentrasi dan sebagainya. Ini dampak-dampak dari efek kemoterapi yang sering terjadi. Nah, pertanyaannya, apa kontribusi reguler terhadap side effect dari kemoterapi ini? Nah, kita lihat. Jadi di sini, di jurnal ini disebutkan bahwa penggunaan red light itu sangat membantu untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan efek dari kemoterapi. Jadi efek-efek seperti misalnya yang tadi disebutkan kelelahan, kemudian rambut rontok, kulit gosong dan sebagainya, itu luar biasa bisa dikurangi dan bahkan bisa dihilangkan. Dan ini sangat-sangat membantu bagi pasien kanker yang sedang menjalani kemo. Nah, makanya saya sering bilang, jika Bapak Ibu kemo, kemudian ada rezeki, maka milikilah alat red light. Kenapa? Karena sangat membantu di dalam mengurangi bahkan menghilangkan efek dari kemoterapi. Karena logikanya begini, misalnya kita tidak melakukan upaya untuk menghilangkan efek dari kemo, maka semua upaya itu dibebankan pada sistem tubuh kita. Hari Senin, minggu pertama, misalnya di kemo. Lalu minggu depan atau 2 minggu lagi, di kemo lagi. Nah, ternyata dari efek kemo yang pertama, side effect-nya atau efek sampingnya membuat tubuh ini kacau dalam waktu 2 minggu, misalnya begitu. Belum recovery itu. Nah, masih dalam proses recovery, belum selesai, belum finish, tubuhnya belum kembali normal, tiba-tiba masuk jadwal kemo berikutnya, dihantam lagi, ya kan? Makin ambruk lagi, masuk jadwal kemo berikutnya, padahal tubuhnya belum selesai recovery. Maka kecepatan pemulihannya lambat, ya kan? Karena dibebankan pada tubuh dan kita tidak melakukan intervensi apapun. Nah, jadi red light ini sangat membantu di dalam mengurangi atau menghilangkan efek dari kemoterapi yang tadi saya sebutkan di awal itu. Seperti lelah, rambut rontok, perubahan kulit, ginjal, pencernaan, bruising, neuropati, dan sebagainya. Dengan cara yang mudah sekali, tinggal disinari saja, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan, terutama pada efek kemo. Nah, kemudian kita lihat lagi pada survivor kanker payudara. Jadi ketika disinari dengan cahaya, cahaya terang seperti red light, gitu kan, atau mungkin cahaya putih, itu dapat untuk mengurangi kelelahan dan memperbaiki gangguan tidur. Ingat, bagi pasien CA, tidur itu adalah wajib. Karena saat tidur adalah puncak dari perbaikan sel besar-besaran. Ini randomized control trial. Jadi studi ini sangat berbobot dan bernilai, berderajat tinggi lah. Gampangnya begitu. Maka dari itu, saya lagi saya rekomendasikan bagi mereka yang kemo, bagi mereka yang CA, jika Anda ada rezeki, milikilah. Karena ini nggak ada ruginya, bisa dipakai untuk banyak kasus dan banyak hal. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Studi-studi di mana penggunaan red light ternyata punya efek yang luar biasa pada kanker payudara. Jadi memang ada dasar ilmunya semua. Nah, ini jika dikombinasikan dengan green tea. Nah, jadi green tea-nya dioles dalam bentuk serum. Setelah itu area itu disinari dengan red light. Ini dapat menghambat hingga 1460% sel kanker, pembentukan sel kankernya. Luar biasa, sampai 1460% pembentukan sel kanker. Hanya dengan menambahkan molekul green tea atau serum green tea yang dioleskan di permukaan kulit, setelah itu disinari.
Nah pertanyaannya kok bisa? Jadi saya waktu melihat jurnal ini, saya cari tahu. Saya cari tahu kenapa. Lalu sampailah saya pada jurnal yang berhubungan dengan kulit dermatologi ya, jurnal dermatologi. Jadi di situ ada sebuah studi ketika green tea dan red light dikombinasikan pada wajah untuk menghilangkan akne, menghilangkan kerut-kerut dan sebagainya. Ternyata molekul green tea itu kemudian didorong oleh red light untuk masuk ke dalam kulit lebih dalam. Jadi tidak pakai jalur lambung. Lain kalau misalnya kita dengar istilah green tea itu biasanya kan diseduh, diseduh, diminum, ya kan? Tapi kalau diseduh dan diminum itu berarti Anda juga ikut memasukkan kafein. Kenapa? Karena green tea itu mengandung kafein. Loh, kalau gitu cari aja green tea yang nggak ada kafeinnya. Ada beberapa merek. Saya sebut saja ya. Karena ini bikinan orang Indonesia, bikinan profesor di Unair. Namanya Mediti atau Ulti. Saya pakai dan saya minum. Jadi Mediti itu adalah green tea ekstraknya yang sudah dilakukan sedemikian rupa oleh profesor dari Unair tersebut untuk dibuang kafeinnya. Jadi hanya ada molekul ECGC-nya saja atau molekul antioksidannya saja. Jadi kalau kita minum green tea, kalau kita minum green tea yang mereknya Mediti yang dari bikinan Profesor Unair itu kita dapat molekul antioksidan, tapi nggak dapat kafeinnya. Nah, itu bisa. Tapi Anda harus cari yang original. Silakan kontak saja atau browsing saja. Mediti dari Profesor Unair, nanti itu muncul tuh. Silakan kontak dari sana. Tapi yang ingin saya bahas di sini adalah bahwa serum green tea ketika dioles kemudian disinari dengan red light, maka menyebabkan molekul green tea antioksidan itu akan masuk ke dalam kulit dan menimbulkan efek luar biasa. Jadi kita punya cara lain untuk memasukkan molekul antioksidan ke dalam kulit, tidak sekedar melalui jalur oral atau yang diminum atau yang dimakan. Kenapa? Tadi saya sebutkan di awal. Antioksidan terdiri dari dua jenis. Yang pertama namanya enzimatik antioksidan atau antioksidan enzimatik, yakni SOD superoksida dismutase, glutathione, katalase. Kemudian ada antioksidan yang namanya non-enzimatik. Apa itu? Yakni vitamin A, C, E, K, zinc, dan selenium. Jadi ingat-ingat ya rumusnya ya, A, C, E, K, acek gitu ya, A, C, E, K, zinc, dan selenium. Jadi kalau vitamin E contohnya, vitamin A contohnya, ya berarti contohnya adalah wortel, ya kan? Jadi dengan cara seperti ini, wortelnya dihancurin, di blender atau di apalah kemudian tempel-tempelkan ke kulit, ya. Nanti kemudian diamkan sebentar, setelah itu bersihkan, lalu disinari dengan red light, maka vitamin A-nya akan masuk, didorong oleh red light. Demikian juga dengan C, ya ini contohnya jeruk. Juga K, juga zinc, juga selenium, itu ada banyak lah contoh bahan-bahannya. Nah, dari sini kemudian menimbulkan ide baru, ya kan? Bagaimana penggunaan red light itu bisa menjadi sangat luar biasa. Jadi Anda tinggal cari sumber-sumber yang berhubungan dengan SOD, superoksida dismutase, sumber-sumber alamiahnya ya, berarti makanan-makanannya. Kemudian Anda cari sumber-sumber berhubungan dengan glutathione, Anda cari sumber-sumber yang berhubungan dengan katalase, Anda cari sumber-sumber yang berhubungan dengan karotenoid, berarti vitamin A ya. Anda cari sumber-sumber berhubungan dengan vitamin C, vitamin E, vitamin K, juga zinc, juga selenium, lalu Anda tinggal oles saja. Setelah itu disinari. Luar biasa. Ya, paham sampai sini ya. Kemudian ada juga curcumin. Curcumin Anda minum, lalu kemudian disinari. Ini bisa loh. Ini bisa. Ini ada systematic review-nya. Luar biasa kan. Jadi penglihatannya sudah seperti itu. Karena antioksidan itu kan jenisnya banyak. Nah, jadi ya ini saya topiknya nggak banyak ya bahas jurnalnya. Karena kalau yang aslinya dari slide yang saya buat itu ada sekitar 90-an. 90-an slide yang udah saya kumpulkan, 90-an jurnal yang udah saya kumpulkan, yang memang itu saya analisa, saya lihat side effect-nya kalau ada gitu kan, kemudian tingkat bahayanya, manfaatnya dan sebagainya. Ternyata memang lebih banyak manfaatnya dibandingkan bahayanya. Bahkan pada jurnal-jurnal yang tadi disebutkan, diuji coba pada tikus 2 kali sehari selama 37 hari, tidak terjadi peningkatan massa tumor. Diuji pada manusia selama 2 tahun juga tidak terjadi peningkatan massa tumor. Bahkan bisa dikombinasikan dengan 3 pendekatan. Pendekatan pertama dengan nanopartikel, nanopartikel plus red light atau near infrared. Yang kedua dengan apa namanya lapisan-lapisan dengan berbahan khusus yang ditanam atau dilapisi di dalam
tulang atau mungkin di permukaan tulang, setelah itu baru disinari dengan red light atau infrared. Yang ketiga dengan obat. Obat yang didesain khusus di mana ketika masuk ke lambung kemudian pecah, maka molekul-molekul nanopartikel ini akan beredar dan hinggap di sel kanker, baru setelah itu disinari. 1 sampai 3 jam setelahnya disinari dengan red light atau infrared. Dan yang keempat adalah yang disinari langsung. Yang disinari langsung. Itu punya manfaat semua tuh. Dengan berbagai macam sudut pandang dan pendekatan. Bahkan untuk pembentukan tulang, osteoblast yang terbentuk secara baru, kanker tulang dan sebagainya itu bisa dipakai dengan penyinaran-penyinaran langsung. Nanti akan saya bahas mengenai tulang di kesempatan yang akan datang. Jadi mereka yang osteoartritis, osteoporosis, yang bone density-nya rendah, itu punya solusi alternatif yang sangat mudah. Orang-orang sudah sepuh, sudah tua, misalnya lututnya sakit, sinari, sinari, sinari. Dengan red light atau infrared. Nah itu. Jadi untuk bahasan kanker ini, menurut saya, dalam pandangan saya, ini baik dengan memiliki red light di rumah ini. Bagi mereka yang kanker dan kemudian menjalani kemo, pasti akan merasakan side effect. Dan side effect ini bisa dikurangi atau bisa dihilangkan dengan penyinaran red light. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa cukup jelas. Jadi barangkali Anda tertarik dengan alat terapi red light-nya, silakan kontak Intan. Kita sudah punya komunitas yang mungkin jumlahnya paling besar di Indonesia yang membeli alat red light lebih dari 70 orang. Mungkin sekarang kalau dijumlah sama yang baru beli kemarin, sudah lebih dari 80 orang. Itu banyak banget. Dari dalamnya ada banyak kasus-kasus perbaikan, penyembuhan, dan sebagainya. Seperti contoh, ada kasus salah satu pasien saya yang kanker payudara, kemudian dia dioperasi, diambil, setelah itu ada luka kan. Nah lukanya itu nggak pernah kering-kering, nggak pernah kering-kering, dikasih salep, dikasih apa dan sebagainya, sehingga menjadi luka yang kemudian basah terus, nyinyir lah ibaratnya begitu, lukanya basah terus. Udah berobat kemana-mana, diselapin segala macam. Begitu ketemu saya WA, ya udah saya bilang, udah ibu di red light aja, nanti saya ajari cara pakainya, gimana cara mengeringkan. Disinari 3 hari, 4 hari udah beres, lukanya langsung kering, dan ini sangat menolong sekali gitu kan. Kalau yang non kanker ada juga yang eksim basah. Eksim basah ini, jadi ini ceritanya agak unik. Jadi suatu saat ada orang pengen privat sama saya. Lalu datang ke kantor, sudah menjalani privat dan sebagainya, merasa enakan. Lalu dia cerita, ibu saya kakinya ada eksim. Udah saya ajak berobat sampai ke Singapura, sampai kemana-mana. Dia kasih salep-salep yang mahal. Dikasih obat-obat apalah yang dipindah, udah nggak terhitung lah, banyak banget. Setahunan lebih lah kurang lebih. Nggak pernah kering-kering. Ya udah ibu, ini ada alat red light, sinari. Tapi karena yang privat beliau ini orangnya kritis, saya nggak begitu percaya mas. Ya udah kalau ibu nggak begitu percaya, ini saya tak pinjemin bukunya dulu. Ya nggak usah pinjemin, saya kasih deh bukunya. Nah, jadi saya pernah ada buku red light, saya kasih, ibu baca dulu. Buku ini berisi berbagai macam rujukan-rujukan jurnal, banyak sekali puluhan rujukan jurnal yang dikutip oleh penulisnya untuk menunjukkan manfaat. Salah satunya terhadap eksim. Ibu baca dulu aja. Lalu mungkin dia baca sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, minggu depan dia telepon. Mas, aku mau beli satu. Yakin ya? Yakin. Nah, begitu udah yakin, yakinnya bukan karena kata saya, tapi karena baca bukunya. Setelah yakin, kemudian dia beli. Setelah beli, kasih tahu ibunya, diajari gimana cara nyetrek, nyalakan selama 10 menit, kemudian nanti dia mati sendiri. Yang penting cara nyetreknya aja. Karena gampang banget cara pakainya, nggak perlu setel macam-macam, udah saya setelkan, tinggal cetrek tombol on-nya, nanti kalau udah 10 menit mati sendiri. Oh gitu mas ya? Iya, gampang, gampang. Dah, udah diajari ibu-ibunya, kemudian dia berangkatlah liburan luar kota 3 hari. Ceritanya begitu. Ya karena pikir gampang banget cara pakainya kan. Begitu hari ketiga pulang, lihat eksimnya sudah kering. Ini beneran, ini beneran. Dan kakak sama ibu tadi, adiknya itu kemudian akhirnya jadi beli lagi. Karena dia dengar cerita dari kakaknya, kemudian adiknya beli. Nah, dari hasil-hasil nyata itu, dan ini nggak mengarang bebas. Kalau saya biasanya orang nggak teryakinkan, ada bukunya. Ini bukunya baca dulu. Ada rujukan jurnalnya melimpah. Kalau misalnya kita sudah tidak percaya dengan jurnal-jurnal ya repot. Karena memang di dalam sains ilmiah itu kan dasar ilmunya itu dari jurnal. Saya bisa yakin seperti ini karena memang jurnal-jurnalnya itu saya baca. Saya analisa, saya timbang-timbang, kemudian saya pikirkan dampaknya, kemudian saya lihat perbedaannya masing-masing karakteristiknya. Jika punya manfaat A, coba lihat rujukan jurnalnya apa saja. Meyakinkan tidak, derajat jurnalnya seperti apa. Apakah cuma sebatas case tadi, atau dia sudah systematic review, atau dia sudah clinical trial, atau sudah double blind.
Jadi kita harus melihat rujukan-rujukan itu berdasarkan kriteria tingkat derajat dari jurnal-jurnalnya. Jika jurnal-jurnal itu sudah masuk pada randomized control trial, sudah masuk pada clinical trial, sudah masuk pada double blind, juga sudah masuk pada systematic review atau meta analisis, maka biasanya kuat ini. Biasanya kuat. Jurnal itu cukup kuat. Hasil kesimpulannya itu sangat kuat. Jadi kalau ketika pada contoh yang pertama tadi systematic review yang berhubungan dengan perbaikan tulang ya, penyinaran red light atau near infrared pada tulang yang berhubungan dengan masalah kanker tulang atau kanker lain yang sudah metastasis ke tulang, itu systematic review-nya dari ribuan jurnal dikompres menjadi 81 jurnal, lalu dilahirkan sebuah kesimpulan, kesimpulannya bahwa terbukti nyata penggunaan red dan infrared ketika dikombinasikan dengan tiga hal plus satu tadi, nanopartikel ini injeksi, coating atau lapisan-lapisan pada tulang, kemudian obat target base, drugs ya, dan yang langsung punya efek yang luar biasa besar untuk penyembuhan. Itu meta analisis. Nah, maka dari itu saya teryakinkan karena derajat jurnalnya tinggi. Ya, dasar ilmunya di situ. Anda bisa baca sendiri, analisa sendiri. Gitu. Maka dari itu saya suka rekomendasikan jika Bapak Ibu sedang kanker, ada rezeki, juga jika sedang kemo, maka milikilah alat red ini. Manfaatnya besar banget, tidak hanya untuk meningkatkan energi pada sel, juga untuk meningkatkan banyak hal. Bahkan beberapa waktu lalu, saya munculkan liputan di televisi itu di Prancis, itu mengenai bagaimana bukti-bukti, foto-foto, kejadian dan sebagainya dari ilmuwan yang memberitahu bahwa red light dapat mengurangi bahkan menghilangkan efek dari kemoterapi. Jadi ada gambaran di situ orang yang di kemo kemudian kulitnya di sekitar leher ini rusak. Kulitnya rusak, dia mau merah, mungkin kayak mau ngelopek-ngelopek gitu ya. Kalau kulitnya ngelopek-ngelopek itu ya berarti otomatis jadi darah kan, jadi luka kan gitu. Tapi ketika dia disinari dengan red secara rutin, hanya dalam hitungan hari, efek itu berkurang drastis, kulitnya tetap mulus ya kan? Maka side effect yang tadi seperti fatigue, kelelahan, rambut rontok, alopecia, kemudian kulit berubah warna atau mungkin kulitnya luka, gosong atau mungkin menghitam dan sebagainya, sampai ke mual-mual, sampai ke sariawan, sampai ke masalah lambung, masalah ginjal, sampai ke masalah seksual, masalah macam-macam yang tadi saya sebutkan tuh ada sekitar 12 sama 14 efek samping dari kemo itu bisa dikurangi dan dihilangkan. Nah, seperti itu. Bahkan kalau di UMG, mereka yang punya alat red dot UMG ini, kita bantu untuk cara menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, termasuk untuk CA. Bagaimana caranya? Kita ada kelasnya selama 12 bulan. Jadi para mereka yang membeli alat red light di UMG ini mendapat 12 bulan pelatihan, lama 12 bulan setahun tuh. Setiap Selasa dan Jumat untuk berbagai macam masalah kesehatan ringan maupun berat yang dikombinasikan dengan teknik napas ritme. Dan ini mereka sudah banyak merasakan manfaatnya. Ada yang setiap saat selalu konsumsi probiotik, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa dia konsumsi probiotik? Karena mikrobiomnya rusak. Ketika konsumsi apa namanya probiotik, maka dia sudah tidak sembelit lagi, BAB-nya lancar. Tapi kalau berhenti, ngaco lagi. Nah, sekarang saya bilang, ibu stop probiotiknya, ganti dengan penyinaran laser setiap pagi. Jadi nurut, disinari tiap pagi, akhirnya dia tidak konsumsi probiotik lagi, dan BAB-nya sekarang jadi lancar, sudah tidak pernah sembelit lagi. Itu kasus-kasus yang sederhana. Tapi jangan salah, meskipun kelihatannya cuman kayak gitu, tapi ketika mikrobiom kita sehat, ketika bakteri-bakteri baik di perut kita sehat, maka pada titik itu, kita punya sel imun yang tangguh. Kita punya sel imun yang bagus dan bakteri baik di perut itu salah satu yang mengkonsumsi gula terbesar. Jadi gula kita akan terkoreksi apabila bakteri baik kita bagus dan happy. Disinari dengan red light, bakteri baiknya happy. Ada lagi pasien yang habis operasi. Operasi apa? Operasi patah tulang. Saya bilang sinari pakai near infrared. Karena tulang itu kombinasi dengan near infrared. Di sinari sembuhnya lebih cepat. Kenapa? Saya tunjukkan ini dasar jurnal. Di jurnalnya memang disebutkan bahwa penyinaran near infrared yang diarahkan pada tulang yang sakit atau tulang yang sedang berusaha untuk melakukan recovery, seperti misalnya kanker tulang dan sebagainya, itu punya dampak perbaikan. Ya, ini terbentuknya osteoblast atau sel tulang yang baru, bone formation atau formasi sel tulang yang baru.
Dan itu jumlahnya melimpah sekali, banyak banget, puluhan. Bahkan kalau kita bisa bilang ratusan. Jadi ini yang membuat kemudian mereka-mereka yang punya alat red light UMG ini bisa memanfaatkan. Nggak cuma beli, lepas. Kalau Anda beli dari tempat lain misalnya, ya udah Anda belajar sendiri. Jurnalnya cari sendiri gitu kan. Anda harus ngira-ngira sendiri. Kalau ini enggak, kita arahkan aja. Oke, bulan ini mau bahas mengenai apa? Nanti misalnya bulan ini kita bahas mengenai perbaikan tiroid, misalnya begitu. Bulan depan kita bahas mengenai perbaikan osteoartritis, radang sendi, misalnya radang lutut. Bulan depan lagi kita bahas mengenai perbaikan mikrobiom. Bulan depan kita bahas perbaikan pada gigi. Bulan depan kita bahas lagi mengenai perbaikan pada wajah. Bulan depan kita bahas mengenai perbaikan pada akne. Bulan depan kita bahas lagi mengenai preventif, rehabilitatif, paliatif untuk kanker, misalnya begitu. Itu kita menjadi sangat fleksibel sekali karena kelasnya panjang. Ya, saya rasa pengantar untuk materi tambahan mengenai red light dan saya ini cukup sampai di sini. Sekali lagi, apa-apa yang disampaikan ini bukan untuk menggantikan fungsi medis. Jadi tetap jika Anda harus melakukan pengobatan berhubungan dengan medis, Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Red light ini hanya support. Nah, maka kalau di OMG ini, kita menggunakan beberapa jenis kombinasi. Kombinasi dari red light plus olah napas. Ada kombinasi rendam es, red light plus olah napas. Jadi ketika menggunakan kombinasi rendam es, red light, olah napas, ini menjadi sangat luar biasa perubahannya yang bisa bahkan beberapa kasus tanpa obat. Apalagi bisa saja kombinasinya ditambah lagi dengan yang lain-yang lain dan tergantung nanti kasusnya apa, kasus per kasus. Maka bisa banyak sekali apa namanya cara kita untuk menuju sehat yang tanpa obat. Yang mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan menambah wawasan. Sekali lagi jika Anda tertarik silakan kontak Intan. Mumpung masih di semangat 12-12 masih di diskon. Lumayan. Maaf, maaf biasa dengan diskon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.